Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, kelompok PPL 102 dengan DPL Bapak Dr. Muhammad Muhassin M.Hum, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Hai, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar. Simak video ini dengan baik ya. Sebenarnya apa sih gerak melingkar itu? Jadi, gerak melingkar itu adalah pergerakan suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran dengan satu sumbu atau titik tetapnya di tengah. Contoh penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari itu ada pada roda sepeda ontel, roda sepeda motor, dan roda mobil. Ada juga pada lintasan jarum jam tangan, jarum jam dinding, dan juga pada compact disc. Gerak melingkar dibagi menjadi dua, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap. Ciri-ciri gerak melingkar beraturan yang pertama yaitu kecepatan sudut tetap, yang kedua kecepatan linear tetap tetapi arahnya berubah-ubah. Konversi satuan sudut dalam radian. Dalam satu lingkaran penuh, lingkaran memiliki sudut 360 derajat sehingga θ sama dengan K per R sama dengan 2 pi R per R. R-nya dihapus menjadi 2 pi radian. Besaran-besaran pada gerak melingkar beraturan. Besaran yang pertama yaitu periode. Periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk menempuh satu putaran penuh. Periode dirumuskan sebagai periode sama dengan lamanya benda berputar dibagi dengan banyaknya putaran. Besaran yang kedua yaitu frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan benda selama satu sekon. Secara sistematis, frekuensi dirumuskan sebagai berikut. Frekuensi sama dengan banyaknya jumlah putaran dibagi dengan lamanya waktu berputar. Hubungan antara periode dan frekuensi yaitu periode sama dengan 1 per frekuensi dan frekuensi sama dengan 1 per periode. Besaran yang ketiga yaitu kecepatan sudut. Kecepatan sudut dilambangkan dengan omega dan satuan internasionalnya yaitu rad per sekon. Kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh benda per satuan waktu. Kecepatan sudut dirumuskan dengan omega sama dengan theta per t, atau omega sama dengan theta per t sama dengan 2 pi per t sama dengan 2 Vf, di mana omega adalah kecepatan sudut dengan satuan rad per sekon, theta adalah perpindahan sudut dengan satuan rad, t adalah lama benda berputar satuan sekon, t besar adalah periode dengan satuan sekon, dan f kecil adalah frekuensi dengan satuan hertz. Besaran selanjutnya yaitu kelajuan linier. Kelajuan linier adalah panjang lintasan yang ditempuh per satuan waktu. Kelajuan linier dapat dirumuskan pi sama dengan s per t sama dengan 2 pi r per t besar sama dengan 2 pi fr. Adapun hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut yaitu pi sama dengan omega dikali dengan r. Besaran yang terakhir yaitu percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah suatu percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran sehingga menyebabkan benda tetap bergerak dalam lintasan melingkar. Percepatan sentripetal dirumuskan AS sama dengan pi kuadrat per R. Perhatikan contoh soal berikut ini. Gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut tetap. Perhatikan saat kipas angin dinyalakan. Jika percepatan sudut searah dengan perubahan kecepatan sudut, maka perputaran semakin cepat sehingga gerak melingkar berubah beraturan dipercepat. Namun jika percepatan sudut berlawanan arah dengan perubahan kecepatan sudut, maka perputaran semakin lambat sehingga gerak melingkar berubah beraturan diperlambat. Adapun ciri-ciri gerak melingkar berubah beraturan yang pertama yaitu percepatan sudut konstan, yang kedua kecepatan sudut berubah, yang ketiga kecepatan linier berubah, dan yang keempat yaitu memiliki percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Besaran-besaran yang terdapat pada gerak melingkar berubah beraturan yang pertama yaitu percepatan sudut. Percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut dalam selang waktu tertentu. Rumus dari percepatan sudut yaitu alfa sama dengan omega per t. Besaran yang kedua yaitu percepatan sentripetal. Besaran yang ketiga yaitu percepatan tangensial.
Percepatan tangensial adalah percepatan yang dimiliki benda bergerak melingkar yang mengalami perubahan kelajuan linier dan berperan mengubah arah kecepatan linier. Rumus dari percepatan tangensial yaitu AT sama dengan alfa R kuadrat. Besaran yang terakhir yaitu percepatan total. Percepatan total adalah hasil penjumlahan vektor percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Rumus dari besar dan arah percepatan total yaitu A sama dengan akar AS kuadrat plus AT kuadrat, atau theta sama dengan tan pangkat min 1 dikali dengan AT per AS. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.